Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Buar Majid, NIM 47. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan atau tindakan 6B pada Tuan W atau Wildan. Nah, oke ya, langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke Bapak, apakah benar dan Bapak Wildan? Benar. Bentar ya Pak, saya periksa namanya. Ya betul Bapak Wildan. Oke, jadi saya perawat saja. Di sini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 12 nanti. Jadi di sini saya ditugaskan untuk melakukan pengajian 6B untuk Bapak. Nah, tujuannya apa? Nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada Bapak, pada jantung dan juga paru-paru. Dan juga nanti ada pemeriksaan pada bagian perut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Oke, jangan lupa privasi pasien. Dan juga memakai handscoon dan juga mencuci tangan. Oke, yang pertama adalah breathing. Breathing itu yaitu pemeriksaan pada dada meliputi jantung dan juga paru-paru. Bisa ya Bapak, saya buka bajunya. Apakah boleh? Pada breathing, yang pertama adalah inspeksi. Kita lihat apakah ada jejas atau lesi pada dada pasien. Kemudian instruksikan pasien untuk menarik napas. Bapak, coba tarik napas. Oke, untuk retraksi dinding dada tidak ada normal, tidak ada deformitas. Kemudian untuk jejak dan lesi juga normal, tidak ada. Oke, kemudian melihat apakah ada pulsasi di ICS 5 yaitu mitral pada dada pasien sebelah kiri di ICS 5 dan juga undulasi di vena jugularis pada leher pasien. Yang pertama pulsasi di ICS 5. Oke, sedikit terlihat untuk pulsasinya pada ICS 5. Kemudian minta pasien untuk menghadap ke kanan untuk melihat undulasi di vena jugularis. Bapak bisa menoleh ke kanan. Oke, untuk undulasinya terlihat cuman agak tipis karena tertutup oleh kulit yang agak tebal. Oke, yang kedua yaitu palpasi. Kita lakukan gravitasi pada ICS mulai dari ICS 1 sampai ke ICS 5. Apakah ditemukan nanti ada nyeri atau tidak? Bapak, nanti saya akan lakukan pemijatan pada dada Bapak. Bapak bilang saja kalau ada nyeri ya Bapak ya. Kalau ada yang nyeri, bilang saja ya Bapak ya. Oke, sudah dilakukan gravitasi pada ke semua ICS pada pasien tersebut. Kemudian dilakukan taktil premitus. Instruksikan pasien untuk mengatakan 77 ataupun 99. Bisa Bapak? Bapak bisa mengatakan 77? 77. 77. Oke. Bapak bisa berdiri. Coba Bapak bilang 77. 77. 77. Kemudian untuk taktil premitus normal ya, tidak ada balance, tidak ada getarannya seimbang kanan dan kiri. Kemudian yang selanjutnya adalah perkusi. Saya buka ya Bapak ya. Nah, untuk perkusi ini perkusi paru-paru dan juga perkusi jantung. Ini cukup dilakukan satu-satu saja. Kita bandingkan suara paru-paru dan juga suara jantung.
Oke ya, terdengar ya ada perbedaannya. Untuk suara normal pada paru-paru yaitu sonor, kemudian untuk suara jantung yaitu pekak. Oke, yang terakhir yaitu auskultasi. Kita auskultasi pada paru-paru dan juga jantung pada pasien. Ini ya Bapak, saya akan dengar suara dari paru-paru jantung Bapak. Pertama dari paru-paru. Bapak bisa tarik nafas, Pak. Untuk auskultasi pada paru-paru terdengar normal, yaitu vesikuler. Kemudian yang selanjutnya adalah auskultasi pada jantung. Oke, sudah selesai untuk auskultasi jantung. Suaranya normal yaitu S1 dan S2 atau luntur. Biasanya terdengar jelas pada ICS kelima. Oke, yang kedua adalah pemeriksaan blood, yaitu nanti kita akan pemeriksaan pada jantung atau aliran darah pada pasien. Bapak, saya buka hidungnya, Pak. Oke, tadi saya sebenarnya memasukkan pemeriksaan jantung pada breathing, harusnya hanya paru-paru di breathing. Gitu ya. Itu inspeksi vena jugularis. Instruksikan pasien untuk menghadap ke kanan. Bapak bisa menghadap ke kanan, Pak. Vena jugularis terlihat. Kemudian pulsasi di ICS kelima, ada denyut atau tidak di ICS kelima, ada dada bagian kiri pada pasien. Ini ya Bapak ya. Oke, terlihat untuk pulsasi, cuman tidak terlalu besar denyutnya. Kemudian jangan lupa kita melakukan tensi dan juga suhu ataupun TTV. Kita lakukan tensi pada pasien dan juga nadi dan juga suhu. Oke, sudah dilakukan tensi pada pasien normal pada untuk sistol 120/80. Kemudian suhu normal ada di 36,5. Untuk nadi juga normal. Nadi berapa ya? Untuk nadi ada di sekitar 80 kali per menit. Kemudian palpasi, kita lakukan undulasi dan pulsasi pada ICS ketiga dan juga ICS kelima. Kita raba pada ICS ketiga, apakah ada pulsasi. Bisa Bapak ya. Oke, untuk pulsasi di ICS 3 tidak teraba, kemudian di ICS kelima untuk pulsasi di ICS kelima teraba, cuman agak tipis. Kemudian pengukuran undulasi vena jugularis, pasien diminta untuk menghadap ke kanan. Kita lakukan pengukuran menggunakan dua buah penggaris. Bapak bisa menghadap ke kanan.
Kita tandai dulu vena jugularis. Oke, yang selanjutnya adalah perkusi. Kita lakukan ketukan pada dada pasien, pada bagian jantung. Yang pertama, jas kedua sebelah kanan, kemudian jas keempat, kemudian di jas kelima di mid clavicula. Yang suaranya normal yaitu pekak. Kemudian lanjut ke auskultasi, yaitu mendengar suara dari jantung pasien, apakah ada suara yang lain selain suara S1 dan S2. Yang pertama di ICS kedua sebelah kanan, kemudian di ICS kedua sebelah kiri, kemudian house point di ICS ketiga. Kemudian di ICS keempat, dan yang terakhir di ICS kelima. Oke, untuk bunyinya normal yaitu S1 dan S2. Oke, yang selanjutnya adalah pemeriksaan brain. Di sini dilakukan pemeriksaan GCS. GCS meliputi ada E, verbal, dan juga motorik. Bapak, ini di mana ya Pak ya? Di kosan. Di kosan. Bapak bisa gerakin tangan Pak? Bapak coba tahan tangan saya Pak. Tahan, nggak bisa. Oke, untuk interpretasi pasien apatis di rentang 12 sampai 13. Yang selanjutnya adalah bladder. Kita cek apakah ada nyeri tekan pada kantung kemih pasien. Bisa Bapak saya buka bajunya. Kita tekan. Apakah ada sakit Pak? Tidak. Bapak coba tarik nafas. Hembuskan Pak. Apakah sakit Pak? Tidak. Oke, yang selanjutnya adalah pemeriksaan angkat kaki. Apa tadi bilang kalau ada nyeri ya Pak ya? Apakah nyeri Pak? Tidak. Jangan pakai pola aja, ulang lah. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan bowel. Kita inspeksi, minta pasien untuk membuka mulut, apakah palatumnya terlihat, kemudian apakah ada sariawan, dan juga kebersihan mulut, terus refleks menelan. Bapak bisa buka mulut. Oke, palatumnya tidak terlihat ya, Bapak ya. Kemudian mulutnya bersih. Bisa buka lagi Pak. Tidak ada sariawan. Bisa ditutup kembali Pak. Oke, yang selanjutnya adalah pemeriksaan refleks menelan. Bapak bisa menelan Pak. Oke. Untuk inspeksi pada bawal normal pada pasien, kemudian auskultasi pada bising usus. Bapak permisi buka bajunya Pak ya.
untuk bising-bisingnya terdengar. Kemudian palpasi, apakah ada nyeri tekan dan juga nyeri lepas. Bisa Bapak, saya tekan ini ya, apakah ada nyeri atau tidak? Apakah ada nyeri Pak? Apakah ada nyeri Pak? Tidak. Apakah ada nyeri Pak? Nyeri Pak ya? Oke, tidak ada nyeri tekan untuk palpasi. Kemudian perkusi, kita ketuk bagian timani Bapak. Kemudian jika pasien ada pemasangan NGT ataupun kateter, bisa diperiksa untuk melakukan pemeriksaan atau pembersihan. Kemudian yang selanjutnya adalah bone. Kita lihat warna kulit pada lan pasien. Oke, untuk warna normal. Kemudian tidak ada deformitas pada jari-jari pasien. Kemudian apakah Bapak bisa mengangkat kaki? Bisa angkat kaki Pak? Oke. Oke, dan yang terakhir adalah pemeriksaan kaku godok. Apakah pasien bisa menunduk dagu menyentuh dada? Bapak bisa? Oke, bisa ya. Tidak ada kelainan. Pasien bisa melakukannya dan tidak ada kelainan meningitis. Oke, sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.